Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidara Sita dan NIM akhiran 039 kelas akuntansi D. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mengelola data dengan menggunakan Fuse. Nah, data yang kita gunakan yaitu adalah data. Sebelumnya, eh, sebelum memasukkan datanya, kita harus tahu Y-nya itu apa, X-nya juga apa, dan juga uji hipotesisnya itu seperti apa. Ini uh, Roa sebagai dependennya dan independennya ada NPL, NIM, GCG, CAR. Nah, untuk uji hipotesisnya itu ada 4 hipotesis ya teman-teman. Ini bisa dibaca. Nah, eh, yang selanjutnya itu kita masukin dulu data panelnya ke Fuse. Kita kembali ke Fuse. Kita klik file, open, terus di foreign data as work file. Nah, kita tinggal cari data yang ingin kita kelola itu ada di bagian mana. Nah, contoh data panel keuangan ini adalah data yang akan kita kelola. Klik next, next, next. No face. Yes. Nah, setelah kita masukkan datanya, kita masukin juga variabel independen dan juga variabel dependennya. Yaitu kita klik eh, quick, lalu ada estimate. Nah, kita masukin variabel dependennya. Ya, y-nya itu tadi row. Nah, pemisah antara dependen dan juga independen yaitu ada kita tambahin huruf C. Lalu kita masukkan variabel X-nya yaitu ada NPL, terus ada NIM, ECG, dan juga lalu kita klik OK. Nah, ini data yang akan kita kelola. Nah, tapi untuk kalau data panel itu ada beberapa tahapan dulu sebelum kita melakukan uji asumsi klasik dan juga goodness of fit. Nah, yang pertama, jadi ada 3 uji yang harus kita lakukan supaya kita tahu kita mau pakai common effect atau fixed effect atau random effect. Nah, kita kembali ke dokumennya. Nah, yang pertama ada uji Chow. Nah, jadi di uji Chow ini kita bakal menguji fix efeknya. Kalau di uji Houseman, kita akan menguji randomnya. Kalau hasil dari uji Chow dan juga uji Houseman itu berbeda, maka baru kita melakukan uji LM-nya. Oke, kita kembali ke Fuse. Nah, kita klik Estimate. Kita pilih panel, terus di bagian ini kita pilih non. Nah, jadi kalau non itu untuk common event. Kita klik OK. Nah, kita please supaya kita nggak bolak-balik itu, terus kita ganti dulu. Jadi ini adalah yang OK. Nah, baru kita akan melakukan uji cow-nya, yaitu kita ke estimate lagi. Kita pilih panelnya, kita ganti jadi fix. Terus kita klik OK. Nah, tapi kita klik dulu views, lalu kita pilih fix atau random dan pilih yang paling atas yaitu redundant fix effect. Nah, ini adalah hasil dari fix effect-nya. Terus kita lihat nih di bagian probabilitasnya. Kita kembali dulu. Nah, di uji co itu, kalau probabilitasnya kurang dari 5%, maka H1-nya diterima. Nah, tadi kan hasilnya 0,00, jadi itu menandakan kan berarti probnya itu lebih kecil dari 5%, maka H1-nya diterima. Nah, apa itu H1-nya? Yaitu fixed effect. Jadi, kita di uji co itu kita pakai fixed effect. Oke, kita freeze dulu yang ini, kita ganti title-nya menjadi klik OK.
Nah, selanjutnya kita ke uji yang kedua yaitu uji Hausman. Nah, jadi kalau di uji Hausman itu ini kita bakal ngeregresikan random effect. Kita kembali ke sini, kita klik estimate. Di panel optionnya kita ganti random. Oke. Lalu kita klik view. Kita pilih yang bawah, Hausman test. Nah, ini adalah hasil dari uji Hausman-nya. Dan kita lihat di bagian probabilitasnya lagi. Nah, ketentuan Hausman tadi kan, kalau probabilitasnya kurang dari 5%, maka H1-nya diterima. Nah, tadi kan hasilnya 0,06, 0,9, 0,6, 0,7. Yang artinya kan dia lebih besar daripada 5%. Maka H1 ditolak. Jadi kita menerima H0 yaitu random effect. Nah, di uji coba tadi kita pilihnya fix, terus di uji Hausman kita pilih random. Nah, dari kedua itu mana nih yang kita bakal pilih? Maka kita melakukan uji MM. Nah, kita kembali ke sini, kita freeze lagi. Kita ganti title-nya menjadi oke. Nah, kalau uji LM itu gimana? Sama aja teman-teman, kita ke Steam-nya. Terus di panel optionnya kita pilih yang non, kita oke. Terus di bagian view, kita fix atau random, kita pilih yang tengah. Nah, terus kita lihat di cross sectionnya. Ini kan 0,0, 0,0, semuanya 0,0. Nah, gimana ketentuan dari uji LM ini? Kalau probnya lebih kecil dari 5%, maka H1-nya diterima. Kan tadi lebih kecil dari 5%, berarti H1-nya diterima, berarti kita pakainya random effect. Ya, bukan fixed effect. Oke. Berarti model yang sebagai acuan kita untuk melakukan uji asumsi klasik dan juga goodness of fit itu adalah eh, random effect. Oke, ini kita isi aja ke ST-nya. Karena kita pakai random, jadi kita pilih yang random. Terus, oke. Nah, berarti ini adalah yang akan kita pakai untuk melakukan uji-uji selanjutnya. Nah, yang pertama ada uji asumsi klasik. Nah, di uji asumsi klasik ini itu ada tiga. Yang pertama ada uji normalitas. Kita ke dokumennya dulu. Nah, uji normalitas. Dia bakal dikatakan normal jika probnya itu di atas 5%. Nah, kita lihat. Nah, kita klik view, terus residual, terus ke normality test. Nah, kita lihat prop yang ini ya teman-teman. Aduh, nggak kelihatan. Yang bawah ini yang ini. Itu kan 0,000. Itu kan berarti di bawah 5% ya. Jadi bisa dikatakan bahwa data ini itu nggak normal. Dan kita juga bisa lihat gambar ini, dia lebih condong ke arah kanan. Oke. Untuk uji normalitasnya udah selesai. Selanjutnya kita coba uji multiko. Nah, jadi kalau uji multiko itu bisa di sini atau juga bisa di sini. Tapi saya mau pakai yang di sini. Nah, kita klik quick, terus kita klik graph statistik dan juga correlation. Jadi kan uji multiko itu untuk mengetahui apakah variabel ini itu saling berkorelasi. Kan data yang bagus itu kalau variabelnya nggak saling berkorelasi. Nah, kita masukin variabel independennya aja. Variabel X-nya aja, yaitu ada NPL, NIM, ICG, dan juga klik OK. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Ini hasilnya. Nah, untuk
uji multiko itu harus di bawah 10%. Nah, dia kan minus 0,3, 0,4, dan juga min 0,06. Nah, itu kan berarti di bawah 10% dong. Jadi dapat dikatakan bahwa variabel ini tuh bebas multiko, yang artinya mereka itu emang nggak saling berkorelasi. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu ada uji hetero. Nah, uji hetero itu kita juga harus lihat dari probabilitasnya harusnya di atas 5%. Nah, kita klik view, terus bagian aktual ini kita bisa residual graph juga bisa. Nah, ini kan ada garis kayak kayak gini, garis paling bawahnya sama garis paling atasnya. Atau kita juga bisa pakai yang tabel. Nah, kalau yang pakai tabel itu yang bagian row-nya kita ganti jadi ABS dalam kurung ASIF. Klik. Oke. Nah, kita lihat di prop-nya ini teman-teman. 0,6, 0,6, 0,6, 0,06, dan 0,9. Nah, semua ini kan di atas dari 5%. Jadi dapat dikatakan bahwa data ini itu adalah bebas hetero. Nah, oke. Eh, estimate-nya kita balikin lagi ke oh, independennya kita ke row lagi. Itu. Nah, setelah melakukan uji asumsi klasik, kita baru melakukan uji apa uji kelayakan model atau goodness of fit-nya. Nah, di goodness of fit kan ada tiga. Yang pertama ada R square, uji F, dan juga uji T. Nah, yang pertama itu ada uji R atau koefisien determinasi. Nah, kita lihat, bentar, kita kembali ke dokumennya dulu. Nah, uji R square ini ya. Di uji R square ini kita melihat antara R square atau adjusted R square. Jadi kita bakal pakai adjusted itu kalau variabelnya lebih dari satu. Kalau R square dia itu cuma variabelnya cuma satu. Sedangkan kita kan variabelnya banyak, berarti kita lihat di adjusted R square-nya yaitu 0,35. Nah, interpretasinya itu seperti apa? Jadi eh, semakin tinggi itu makan semakin bagus, dan ini tuh cuma 35%. Jadi dapat dikatakan bahwa eh, ROA itu dapat digambarkan oleh keempat variabel ini hanya sebanyak 35%. Lalu yang selanjutnya yaitu uji F. Nah, di uji F ini kita lihat di F statistik dan juga prop F statistik. Kita bandingin antara F statistik sama propnya. Kalau F statistiknya itu lebih besar dari prop, maka HA-nya ditolak. Nah, jadi ini kan jelas kalau F statistiknya lebih besar daripada propnya, maka HA ditolak, yang berarti sama-sama tidak berpengaruh. Variabel ini nih sama-sama tidak berpengaruh. Hmm, Lalu yang terakhir yaitu ada uji T. Nah, uji T ini untuk menguji hipotesis kita yang pertama kali yang kita bikin itu. Dan kita lihat di bagian koefisiennya ya teman-teman. Kita lihat uji hipotesis kita yang awal tadi. Nah, H1, ini berpengaruh positif terhadap bawah. Apakah betul? Mari kita lihat. NIM berpengaruh positif terhadap warna. Berarti H1 tadi dapat diterima. Kita klik dulu di sini. Berarti diterima. Lalu yang selanjutnya NPL berpengaruh negatif terhadap Pro. Wah, apakah betul NPL berpengaruh negatif terhadap Pro? Betul ya, ini berpengaruhnya negatif. Jadi H2-nya diterima juga. Terima. Lalu yang ketiga, GCG berpengaruh positif terhadap ROA. Kita lihat GCG berpengaruh positif terhadap Pro.
Nah, ternyata setelah kita melakukan ujinya, ternyata dia itu berpengaruh negatif. Jadi H3-nya kita tolak. Ditolak. Yang terakhir, CAR berpengaruh positif terhadap PROA. CAR. Kita lihat, CAR berpengaruh positif. Iya benar, dia berpengaruh positif terhadap PROA. Berarti H4 diterima. Nah, nah, oke teman-teman, itu tadi mengelola data panel menggunakan Evius. Semoga dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.